Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, para dai ya. Sekarang saya bisa menyapanya ya, para dai zakat di seluruh Jawa Tengah yang berbahagia ya. Sambil dahar unjuk kopi masing-masing ya gitu. Saya sampaikan dulu bahwa menurut rundown-nya itu pembukaan ini sampai juga dengan amanah dan arahan dari Bapak Ketua PWM, Bapak Kiai Tafsir itu sampai jam 11.30. Ya. Tetapi baru jam 10 kok sudah selesai kan gitu ya. Nah, ini kan baru jam pertama, jangan sampai kosong. Karena menurut jadwal yang sudah kita share itu nanti jam 1. Yaitu bersamaan antara Ustadz Furqon dan Ustadz Hamim Ilyas. Nah, untuk acara saya ini adalah terakhir besok pagi sebetulnya. Tapi untuk memanfaatkan waktu, maka acara bisa dibalik ya sama sekali, sehingga saya tampil lebih duluan untuk menyampaikan sinergitas komponen umat persyarikatan. Ini nanti insya Allah setelah selesai pemaparan dari para narasumber, itu insya Allah semua materi kita share. Ya, untuk ini belum ya, memang sengaja belum saya share ke Bapak Ibu supaya apa? Ya, Bapak Ibu nun sewu taat untuk mengikutinya secara penuh gitu. Nanti insya Allah setelah selesai akan kita bagikan seluruh materi ini dan termasuk sertifikat ya, termasuk sertifikat ya. Ya, mari saya sampaikan beberapa ya pokok pikiran tentang sinergitas komponen umat persyarikatan ini. Ya, yang pendahuluan. Jadi secara makro ideologis itu ya satu, Muhammadiyah itu bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Ini saya kutip dari Bapak Ketua Umum kita, yaitu Prof. Haidar, di dalam banyak kesempatan. Bahkan dengan seluruh elemen bangsa. Ya. Nah, saya ditugasi oleh Pak Kiai Tafsir untuk menjadi anggota FKUB. Ya. Jadi ya saya biasa dalam satu meja dengan para romo, dengan para pendeta, dengan para biksu. Tapi mobilitas saya memang sangat terbatas ya. Di FKUB ini terjun langsung di tempat banjir-banjir, ya saya terpaksa mohon pamit kan gitu ya. Tapi minimal ya saya banyak ya di dalam kesempatan ini ada satu meja ya dengan para tokoh-tokoh agama seluruhnya yang ada di Indonesia. Ini termasuk ini Bapak Ahmadiyah dan berbagai macam kelompok aliran kebatinan. Nah, ini adalah wujud nyata bahwa Muhammadiyah itu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Ya, gini kalau disampaikan kemudian secara mikroideologis, jadi Muhammadiyah harus bisa bekerja sama dengan semua majelis, lembaga dan ortom. Ya. Secara parsial dan separatis memang sudah terjadi, tetapi belum bisa dilihat secara organisatoris kerjasamanya. Belum ya, organisme itu belum.
Ya. Karena itulah pimpinan majelis lembaga orto masih lebih banyak berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan dunianya. Jadi majelis MPS juga bekerja mulai dari hulu sampai hilir, ya gitu ya. Ya, sama-sama kerja ya. Di dalam bahasa Pak Ketua, Pak Tafsir itu sama-sama kerja, belum kerjasama kan gitu. Ya. Untuk di Jawa Tengah, di masa perpanjangan masa bakti Muktamar baru muncul kesadaran urgensi bersinergi satu dengan yang lain disupport oleh lazismu. Nah ini ya tadi dari seluruh para dai ini sudah mempunyai harapan cerah ya bahwa kita harus diperhatikan oleh lazismu ya, jangan sampai terlantar gitu ya. Nah inilah disupport oleh lazismu ya. Karena itulah mari bismillah mencari ridho Allah, membesarkan Muhammadiyah. Kita bersinergi dengan lazismu. Semoga juga sama-sama mendapat berkah. Lazismu memperoleh berkah, lalu Majelis Tabligh juga memperoleh berkah. Ya ini cuma mohon maaf ini Pak Ketua untuk dakwah khususnya ini masih belum ya. Meskipun kita sudah pernah merambah untuk dakwah khusus di kalangan tenaga kesehatan, keperawatan, tapi nampaknya tidak berlanjut. Ya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa kita masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga dari MTDK itu mau merambah lagi kepada para guru-guru ya tentang AIK, ini harus bekerja sama dengan Dikdas. Tapi ini juga belum terwujud. Nah, dulu arahan dari Pak Ketua itu bahwa kerjasama antara Majelis Aumkes ya dengan MTDK itu supaya berlanjut. Nah, kenyataannya juga belum. Kemudian kita akan mengajak kembali, itu garis komandonya belum memungkinkan. Jadi pernah ya kita laksanakan, bahkan sampai ada 2 buku sudah terjadi. 2 buku sudah jadi, lalu kita titipkan di Rumah Sakit Rumani, ternyata juga dari rumah sakit yang manapun, itu sudah kita bagi, sisanya mungkin ya sekedar ongkos cetak. Nah sampai sekarang ini Majelis dakwah khusus, bahasa ekstrimnya masih terlantar itu tadi. Jadi ongkos cetaknya mungkin belum kembali ya, gitu ya, mungkin belum kembali. Kemudian secara ya ya mungkin gini. Maaf sebentar ini supaya naskah ini bisa di-share. Itu mau di copy flash di sini. Ya, kemudian dibalik. Nah, kemudian supaya Bapak Ibu juga bisa di copy. Ya. Iya. Sudah. Ya. Saya lanjutkan, mudah-mudahan bisa di-share sehingga bisa dibaca. Ya. Kemudian secara ideologis yang ketiga, ya. Majelis Tabligh itu menjadi corong Muhammadiyah. Baik ke dalam persyarikatan sendiri maupun ke dunia luar ya, Muhammadiyah. Ini sering kita dengar dari
ceramah-ceramah Ustadz Ali Muhson ya. Ya, pimpinan wilayah yang membidangi Majelis Tablek. Nah, ini dalam banyak kesempatan ini adalah Muhammadiyah Majelis Tablek itu corongnya Muhammadiyah. Ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa sinergitas antar pimpinan dan pembantu pimpinan, yaitu lembaga, majelis, ortom, nyaris belum terjadi. Ya. Masing-masing bekerja sendiri mulai dari hulu hingga hilir dalam bidangnya. Dalam posisi ini aslinya Majelis Tablek nggak perlu berbuat apa-apa, pengajian sudah berjalan sendiri-sendiri. Nah ini ketika dulu ini Bapak Ketua kita itu ketika mau melantik ya seluruh majelis itu, tablek ini gampang, dinengke wis dong ngaji dewe-dewe kan gitu ya. Ya, dan kenyataannya ya. Jadi meskipun musim pandemi yang demikian hebat, kita mengatakan demikian itu, ternyata pengajian daring dari seluruh daerah, pusat sampai daerah, itu mengadakan semua. Ya. Lalu dari Majelis Tablek itu kerjasama dengan MPI, ya, MPI dan Lazis itu melaksanakan pengajian teras Singosari setengah bulan sekali. Nah, lalu dua putaran itu dilihat dari animo yang hadir di dalam jaringan daring itu masih sangat minim. Sehingga perlu dievaluasi bagaimana agar itu meningkatkan animo orang hadir di dalam pengajian teras Singosari itu. Itu dalam pikiran saya ya memang tingkat RT, ranting maksud saya, tingkat ranting saja mengadakan pengajian menggunakan cara daring yang demikian ini dan mengambil narasumber internasional. Gitu ya. Kita lihat contoh umpamanya PCM ya, PCM Gunung Pati. PCM Gunung Pati 2 atau 1 yang ada Prof. Mas Ruhi, itu PCM 2 ya, Gunung Pati 2. Itu pengajiannya luar biasa itu. Biasa mengambil narasumber dari luar negeri. Dan lintas bidang ilmu, ya, sangat luar biasa. Sehingga ini tantangan ya pengajian teras Singosari ini bagaimana bisa meningkatkan animo ya. Ini yang sehingga apa yang kita harapkan program-program wawasan dari Majelis Tablek itu bisa tersosialisasi kepada seluruh anggota Kor Mubalek paling tidak di Jawa Tengah. Ya. Kemudian akhirnya Majelis Tablek hanya mengurusi pengajian yang jauh dari maksimal. Pernah mencoba bersinergi dengan MPK, bertepuk tangan sebelah ini menurut saya karena tidak berlanjut. Meskipun Majelis Tablek ini tampak sibuk, tetapi kesibukannya hanya dapat dirasakan dan dilihat oleh diri sendiri. Sumbangan kepersyarikatan seberapa? Jawabnya sepi. Mengapa? Tidak ada input maupun output. Ini di dalam, paling tidak di dalam penglihatan saya secara subjektif demikian. Nah, karena itulah perlu perubahan paradigma ini sebetulnya. Menyimak resepsi Milad Muhammadiyah bertajuk meneguhkan gerakan keagamaan menghadapi pandemi dan masalah negeri, mengandaikan perubahan kesadaran cara bergerak sektoral, ya, lembaganialisme, majelisisme, ortomisme, menuju gerakan jamaah dengan Majelis Tablek berada di bagian depan sebagai akibat fungsi corong. Mungkinkah? Kalau ada goodwill ya insya Allah ya, kalau ada goodwill kita semua itu insya Allah. Meskipun amat berat, karena harus ada perombakan drastis.
Antara lain siapa berada di mana. Personal majelis tabligh harus memiliki kelebihan bertabligh dibanding pimpinan, karena pimpinan di samping sebagai leader sekaligus manajer. Jadi dalam hal corong ini harus gitu ya. Gambarannya demikian. Menghadapi pandemi bukan hanya dari MPK, MDMC, dan MCC. Melainkan bagaimana pimpinan memanage dan mengatur strategi satu majelis dan kedua badan ad hoc ini bersinergi dengan unsur pembantu pimpinan mana saja. Dan MT berada sejak dari hulu hingga hilir penanganan pandemi ini. Jadi saya melihat majelis tabligh itu kelihatannya tidak tampak untuk menangani bencana ini. Jadi yang mati-matian, yang mujahid itu adalah Kokam, Angkatan Muda, MCC, MDNC. Nah, Masjid Takbirnya bagaimana? Ini tampak kelihatan nganggur ini. Kalaupun beraksi itu pasti karena personal. Secara sistematik belum. Dan saya merasakan ini, saya nyamantau, doakan, mengatakan dari jempol, doakan mudah-mudahan sehat, yang demikian itu aja, memberi support ya dari belakang. Tapi belum secara sinergitas, sistematis antar lembaga. Nah, lalu bagaimana menghadapi masalah negeri? Sekarang ini ada isu santernya antara lain ya, ada fenomena Habib Rizik, ada kepolisian, ada penegak hukum, ada partai, sebut penguasa, di samping isu-isu kendaraan lain yang semuanya berskala besar. Ada omnibus, reklamasi, skandal bank, nilai rupiah yang merosot terus, keperpihakan lebih penguasa kepada penanam modal, penghutang, daripada kepada rakyat pribumi, dan dana bantuan sosial, vaksinasi rakyat, pengerahan dana wakaf nasional, hampir semua komunitas berkomentar pada komunitas lain dengan kata gitu. Kontul dikatakan dandang, dandang dikatakan kontul. Tanpa merasa berdosa. Iya, tanpa merasa berdosa. Jadi yang bekerja sudah mati-matian, yang komentar enak sekali tanpa merasa berdosa. Nah, selanjutnya pimpinan menentukan satu mata penanganan. Selanjutnya memberi tugas siapa, majelis, lembaga, ortom, bertugas apa dan berposisi di mana, dengan senantiasa ada MT di semua langkah. Karena corong tadi. Nah, memasuki abad kedua, paradigma demikian ini multisektoral. Rasanya perlu diimplementasikan ke dalam ranah gerakan persyarikatan. Ini gagasan saya. Ya. Salah satu contoh nyata sinergitas. Penggalangan dana untuk menangani kebencanaan adalah contoh nyata. Dalam arti semua komponen persyarikatan bergerak dan hasilnya sangat menggembirakan. Ya, meskipun caranya hampir seperti gaya sepak bola Belanda, yaitu all out football. Semuanya di depan, mulai dari belakang sampai di depan. Kan begitu gayanya kan gitu ya. Hasilnya sudah sangat luar biasa. Untuk Jawa Tengah berapa miliar Pak Ketua? Ya? 3,8 miliar. Dalam waktu hitungan di bawah 3 bulan ya? Belum? Iya. Nah, dalam waktu yang sangat singkat itu bisa terkumpul 3,8 miliar. Meskipun caranya masih seperti itu. Kan gitu. Ya, ada contoh satu varian sinergitas lain, yaitu sinergitas antara MTDK, Lazismu, AMM, dan MPI merupakan sunnah baru di dalam dakwah amar ma'ruf. Ya, dalam nahi mungkar, amar ma'rufnya itu wujudnya ya
Teras Singosari, Tengah Singosari. Itu ada AMM-nya, ada MP-nya, ada lesismunya, ada MTDK-nya. Nah, ya, karena ini baru sunah baru, ya untuk peningkatannya, pengembangannya ya masih butuh perjuangan. Ya mudah-mudahan sunah baru ini nanti akan berkembang dengan yang lebih bagus. Dalam nahi mungkar mungkin ditambah ortom, tapak suci, dan kokam. Dua komponen terakhir bukan untuk sofos, tapi untuk pengamanan manakala ada gangguan di dalam melaksanakan fungsi dakwah bil hikmah. Ya, kita sering mendengar berita imam masjid ya, itu dibacok, kok mesti orang gila kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ini Pak Tafsir, saya itu kan punya tugas untuk ngimami di Masjid Kedung Mundu itu 1 minggu sekali. Dulu saya sanggup hari Rabu atau gimana itu. Tapi untuk berangkat ke sana itu ya ndelalah ini tidak punya sopir saya ini kan gitu. Sehingga mikir-mikir. Karena di dalam Kedung Mundu itu jam-jam sekian itu kok rawan sekali, sering terjadi penjamretan yang demikian itu. Kemudian ada beberapa kasus antara Pekalongan, Pemalang. Nah itu dai-nya itu sering subuhan yang demikian itu akhirnya kan memperoleh ya kecelakaan di tengah jalan ya sampai meninggal. Dan ini banyak kasus ya, kasus masa lalu para mubalek ini terlantar mati rakonangan ini benar-benar terjadi. Mati rakonangan ini benar-benar terjadi kan gitu ya. Sehingga ya saya mohon maaf ini kepada Pak Kiai Musman, akhirnya aku yang ngimamin yang masjidku dhewe bae lah kan gitu ya kan gitu. Ya, itu satu diantaranya adalah fenomena-fenomena yang demikian itu. Lah nah Pak Kiai di sebelah itu kan santrina yang apa ya, itu sudah dikawal oleh bansernya ya gitu ya. Nah kita ini kan belum kan gitu ya. Jadi memang mubalek kita masih lebih banyak terlantarnya dari dipikirkannya. Nah, semoga gitu akhirnya, semoga pikiran ini memancing konsep efektivitas di dalam berdakwah, penggalangan dana, zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf bukan hanya tubuh persyarikatan, melainkan umat Islam secara umum. Nah, ini yang pokok-pokok pikiran saya. Nah, ini dipersilahkan. Barangkali ada tanggapan baik yang Bapak Ibu dari daerah-daerah maupun Bapak-bapak yang ada di ruangan workshop ini. Dan sekaligus juga mohon tambahan ya, nasihat dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Kiai Tafsir. Kami persilakan. Terima kasih. Terkait dengan Teras Singosari yang animonya belum tinggi, mungkin kita ubah menjadi tetap di Singosari, penyelenggaranya publik, tapi isinya pengajian PWM sejateng. Dengan ada surat edaran ke seluruh PDM, bahkan PCM dan pimpinan AUM untuk menjadi peserta pengajian itu. Kemarin kita melakukan itu untuk gerakan Muhammadiyah peduli sampah. Itu kan antara lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Asia bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup. Kemudian surat edarannya ke daerah pakai PWM. Ternyata pesertanya luar biasa, kemarin sampai 277 di Zoom itu malam Ahad yang lalu. Dilanjut nanti malam. Sehingga nanti Teras Singosari tetap leading sektornya Majelis Tablik bersama MPI dan juga Lazismu, tapi surat edarannya nanti pakai PWM. Sehingga menjadi pengajian Muhammadiyah Jawa Tengah mungkin sebulan sekali. Seperti PP kan tadi malam misalnya. Kita nanti se-Jawa Tengah mungkin sebulan sekali juga.
Mudah-mudahan dengan itu menjadi bagian dari pengajian Muhammadiyah Jawa Tengah yang penyelenggaranya adalah Majelis Tabligh bekerja sama dengan MPI, mungkin juga AMM, juga Lazismu, atau menggandeng sponsor lain. Iya. Tadi malam PP menggandeng Bank Bukopin Syariah. Nah, nanti kita gandeng Bank Jateng Syariah gitu kan. Ya, Bank Syariah. Nanti ASB, ASB atau Geprek Sako, itu kan Geprek Sako. Nah, karena kita punya unit-unit yang bisa diajak kerjasama dengan narasumber tidak hanya wilayah tapi juga dari pimpinan pusat. Ya. Kalau perlu juga dari luar negeri. Iya. Sekarang jaringan gampang kok. Dan itu kan ngirit itu. Pengajian Zoom kan ngirit. Nah, itu insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin dimulai bulan Maret bisa lah. Mulai bulan Maret. Kita rancang lebih matang lagi. Saya kira itu terima kasih.